Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih diberi kesehatan dan umur panjang. Eh, Oke, ya, santai saja. Jadi pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang menggunakan alat-alat ukur. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita melihat tayangan berikut ini. Melakukan perawatan kendaraan tidak akan lepas dengan data. Data dibutuhkan untuk dijadikan pembanding antara kondisi awal atau kondisi standar yang diperbolehkan dengan kondisi mesin saat ini. Dengan adanya data, dapat juga dijadikan parameter utama untuk melakukan tindakan, misalnya untuk menyetel ulang atau bahkan melakukan penggantian terhadap komponen. Bagaimana cara mendapatkan data kondisi kendaraan? Data-data tersebut diperoleh melalui pengukuran. Dalam teknik kendaraan ringan, alat ukur yang digunakan sangat bervariasi. Untuk mendapatkan data yang akurat, selain alat ukurnya sesuai, cara pengukuran dan variabel yang diukur harus tepat. Dalam media interaktif ini, akan dijabarkan 3 jenis alat ukur, yaitu alat ukur mekanik, elektrik, dan pneumatik. Oke. Ya, setelah melihat tayangan barusan, jadi kalian pahamlah kedepannya kita akan belajar apa. Oke, kita lanjutkan untuk kompetensi inti ya, dan kompetensi dasarnya bisa kalian baca. Salah satunya kalian harus mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur mekanik dan fungsinya menggunakan alat ukur mekanik sesuai standar operasional prosedur. Indikatornya adalah mengidentifikasi alat-alat ukur sesuai dengan fungsi dan penggunaannya, menggunakan alat ukur mekanik sesuai dimensi yang diukur, dan SOP-nya, menggunakan alat ukur pneumatik, dan yang terakhir menggunakan alat ukur elektrik. Oke. Pada pembahasan kali ini, Bapak akan membatasi. Jadi, untuk alat ukur ya, yang akan Bapak bahas yaitu alat ukur mekanik. Nah, untuk alat ukur mekanik bisa kalian lihat sendiri. Ini ada 1, 2, 3, ada 6 ya. Nah, yang pertama ada jangka sorong. Pengertian dari jangka sorong ya adalah alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur dimensi suatu benda dengan ketelitian hingga 0,1 mm. Dalam praktik sehari-hari, jangka sorong mempunyai banyak sebutan, antara lain mistar geser, vernier kaliper, mistar inkshot, skegmat, dan sigmat. Nah, berikut adalah gambar dari jangka sorong. Jangka sorong disebut alat ukur serbaguna karena dapat digunakan untuk melakukan pengukuran, di antaranya diameter bagian luar, diameter bagian dalam, kedalaman, tinggi benda bertingkat. Oke, kita lanjutkan yang kedua atau selanjutnya, bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama ada gigi dalam, fungsinya untuk mengukur diameter bagian dalam. Yang kedua ada gigi luar, untuk mengukur diameter bagian luar. Ada skala utama untuk membaca hasil pengukuran dalam satuan cm. Ada yang keempat, skala vernier, skala geser menunjukkan angka desimal, menambah ketelitian hasil pengukuran. Yang kelima, ada pengukur kedalaman. Bagian ini berfungsi untuk mengukur suatu lubang atau celah suatu benda dengan cara menancapkan bagian pengukur. Bagian ini terletak di dalam pemegang. Selanjutnya, untuk step untuk mengukur ketinggian. Dan yang terakhir, baut pengunci. Itu untuk mengunci skala geser agar hasil pengukuran tidak berubah. Cara penggunaan jangka sorong. Yang pertama, bersihkan jangka sorong dan benda yang akan diukur. Periksa bahwa skala vernier bergerak dengan bebas dan angka 0 pada kedua skala bertemu dengan tepat. Pada waktu melakukan pengukuran, usahakan benda yang diukur sedekat mungkin dengan skala utama.
pengukuran di ujung skala vernier kaliper menghasilkan pembacaan yang kurang akurat. Tempatkan vernier kaliper tegak lurus dengan benda yang diukur. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat tayangan berikut ini. Cara menggunakan jangka sorong. Kalibrasi jangka sorong. Sebelum menggunakan jangka sorong, pastikan jangka sorong dalam kondisi yang baik, yaitu tanda 0 pada skala vernier, lurus dengan tanda 0 pada skala utama. Jika tidak lurus, bersihkan outside jaws dengan lap. Jika tetap belum 0, gunakan jangka sorong yang lain. Mengukur benda ukur bagian luar. Tempatkan benda ukur pada outside jaws dengan menggeser batang geser jangka sorong keluar. Selanjutnya, geser batang geser ke dalam sehingga menjepit benda ukur. Kencangkan baut pengunci dan baca hasil pengukuran jangka sorong. Mengukur benda ukur bagian dalam. Posisikan inside jaws pada bagian dalam benda yang akan diukur. Geser batang geser ke bagian luar dan kencangkan baut pengunci. Selanjutnya, baca hasil pengukurannya. Mengukur kedalaman. Dengan menggunakan depth bar jangka sorong, ukurlah kedalaman benda ukur. Dorong badan jangka sorong sehingga menyentuh permukaan benda ukur. Kencangkan baut pengunci dan baca hasil pengukurannya. Mengukur ketinggian. Bagian jangka sorong yang digunakan sebagai pengukur ketinggian adalah bagian belakang jangka sorong. Posisikan pengukur ketinggian jangka sorong pada benda ukur. Kencangkan baut pengunci dan baca hasil pengukurannya. Oke, itu sedikit penjelasan mengenai jangka sorong. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa praktek langsung. Jadi Bapak mengetahui kemampuan kalian dalam menggunakan alat ukur, terutama jangka sorong. Yang kedua yang akan Bapak bahas yaitu mikrometer. Mikrometer merupakan alat ukur linier langsung dengan tingkat ketelitian mencapai 0,001 mm. Macam-macam mikrometer sebagai berikut. Mikrometer dalam untuk mengukur dimensi dalam, misalnya diameter silinder. Mikrometer luar untuk mengukur diameter luar, misalnya tinggi nok dan diameter batang katup. Mikrometer kedalaman untuk mengukur kedalaman, misalnya mengukur kedalaman paku keling pada kampas kopling. Bisa kalian lihat di sini, ya, gambarnya. Jadi biar kalian tidak bingung. Ya. Kita lanjutkan untuk bagian-bagian mikrometer. Ini yang A itu bernama anvil. Fungsinya penumpu tetap benda kerja yang akan diukur. Anvil ditempelkan terlebih dahulu pada benda kerja yang akan diukur sebelum spindle ditempelkan, kemudian dengan memutar timbel. Ya. Nah, ini spindle. Poros yang diputar melalui timbel sehingga bergerak maju atau mundur untuk menyesuaikan ukuran benda yang diukur. Selanjutnya, ujung spindle akan menempel pada sisi lain dari benda yang akan diukur. Skala slip. Skala slip adalah skala yang diam dengan nilai angka nominal. Ya. 1. Skala bagian atas, itu nilai tiap ruasnya adalah 1 mm. Dan skala bagian bawah, nilai tiap ruasnya 0,5 mm. Skala timbel adalah skala yang berputar ke kiri dan ke kanan mengikuti gerakan proses pengukuran dengan nilai angka desimal. Skala timbel terdiri atas 50 ruas. Nilai tiap ruas sama dengan 0,01 mm. Skala berputar satu kali sama dengan 0,01 dikali 50 sama dengan 0,5 mm.
sama dengan bergeser satu ruas skala bagian bawah dari skala slip. Rad head ya, berfungsi untuk mengontrol tekanan mikrometer saat menjepit benda kerja sampai berbunyi klik 5 kali. Lock clamp. Jadi ketika ujung spindle sudah menempel dengan benar dan rad head stopper sudah diputar 2-3 putaran, spindle harus dikunci dengan lock clamp ke kiri. Tujuannya agar spindle tidak bergeser ketika mikrometer dilepas dari benda kerja yang diukur untuk dilakukan pembacaan hasil pengukuran. Frame cover merupakan bagian yang dipegang dengan tangan kiri, ya, kecuali kidal, pada saat pengukuran dan dijepitkan pada ragu ketika dilakukan kalibrasi. Nah, ini ada perhatiannya, jangan memutar tangkai mikrometer lebih dalam setelah anvil dan spindle mikrometer menjepit pada kerja yang sedang diukur. Gunakan rad head untuk mengontrol tekanan mikrometer. Oke, jadi banyak kejadian ketika praktek itu yang sudah-sudah siswa itu kebanyakan memegang skala timbel. Ya. Jadi SOP-nya adalah yang diputarnya itu rad head. Nah, ya, jadi sedikit informasi saja bagi kalian yang baru mempelajari tentang alat ukur khususnya mikrometer. Nah, kita lanjutkan ke batas ukur pada mikrometer. Batas ukur ya ada yang kurang dari 25 mm ya. Ada yang 25 sampai 50 meter dan yang paling besar 50 sampai 75 mm. Cara menggunakan mikrometer. Bersihkan anvil dan spindle dengan kain bersih. Putar rad head stopper sampai anvil dan spindle bersentuhan. Putar rad head stopper 2-3 kali sampai diperoleh penekanan yang cukup. Kunci spindle pada posisi dengan lock clamp. Periksa apakah garis 0 pada skala timbel segaris dengan garis horizontal pada outer sleeve. Untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan berikut ini. Cara menggunakan mikrometer. Kalibrasi 0 mikrometer. Putar raket stopper sampai anvil dan spindle bersentuhan. Putar raket stopper 2 atau 3 kali sampai diperoleh penekanan yang cukup. Kunci spindle pada posisi ini dengan lock clamp. Periksa apakah garis 0 pada skala timbel segaris dengan garis horizontal pada outer sleeve. Putar outer sleeve dengan kunci penyetel sampai tanda 0 pada timbel lurus dengan garis horizontal pada outer sleeve. Mengukur benda ukur. Posisikan benda ukur di antara spindle dan anvil mikrometer. Putar timbel mikrometer sampai spindle dan anvil menyentuh benda ukur. Putar raket sampai berbunyi klik sebanyak 5 kali. Kunci mikrometer dengan menggeser pengunci mikrometer. Baca hasil pengukurannya. Oke. Dial indikator. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui apa itu jangka sorong, mikrometer. Nah, pada kesempatan ini ya, kita lanjutkan dengan dial indikator atau dial gig. Nah, jadi dial gig ini digunakan untuk mengukur kebengkokan, run out, kekocakan, hand play, backlash, kerataan, dan lainnya. Di dalam dial indikator terdapat mekanisme yang dapat memperbesar gerakan yang kecil pada saat spindle bergerak. Gerakan tersebut diperbesar oleh mekanisme pembesar dan selanjutnya ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Nah, berikut ini adalah peralatan pendukung dial indikator. Yang pertama ada magnetic stand, yang kedua ada V-block atau block V, sama saja. Nah, bagian-bagian dari dial indikator, ya. Jadi kalau dilihat di gambar itu, yang pertama ada jarum panjang,
ya, untuk menunjukkan angka desimal. Yang kedua ada jarum pendek, satu ruas jarum pendek sama dengan satu putaran jarum panjang. Ketiga ada tanda batas toleransi. Dua tanda batas toleransi ini dapat digeser ke kiri atau ke kanan, sesuai keinginan kita untuk melihat batas pergerakan jarum panjang ke kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir, bidang sentuh. Fungsinya untuk bergerak naik turun sesuai permukaan bidang kerja. Jenis-jenis dial indikator. Yang pertama, dial indikator dengan ketelitian 0,01 mm, batas ukurnya sampai 10 mm. Dial indikator ketelitian 0,01 mm, batas ukurnya sampai dengan 1 mm. Dial indikator ketelitian 0,0005 inci, batas ukurnya sampai dengan 0,025 inci. Cara penggunaan dial indikator. Yang pertama, set dial indikator agar tidak bergeser dan bidang sentuh menekan bidang kerja agar dapat menjangkau permukaan yang tidak rata. Lihat besar simpangan pergerakan jarum dari posisi paling kiri dan posisi paling kanan. Hasil pengukuran menyatakan permukaan rata jika nilainya tidak melebihi batas toleransi. Nah, untuk lebih lengkapnya, lihat tayangan berikut. Cara menggunakan dial indikator. Melakukan pengukuran dengan dial indikator harus dilengkapi dengan alat bantu seperti magnetic stand dan pemegang benda ukur. Cara penggunaannya yaitu tempatkan dial indikator pada posisi yang pas. Posisikan agar bidang sentuh dial indikator menyentuh permukaan bidang ukur. Kunci magnetic stand sehingga kemagnetan on. Kalibrasi posisi 0 dengan memutar auto ring sehingga jarum panjang tepat pada posisi 0. Selanjutnya, gerakan objek yang akan diukur. Baca hasil pengukuran dengan melihat simpangan terjauh jarum panjang. Oke, jadi berikut ya penjelasan dari dial indikator. Untuk kedepannya kita akan belajar bagaimana cara menggunakan alat ukur mekanik. Di antaranya ada silinder bore gauge, kunci momen, dan yang terakhir filler gauge. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.